Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi al-arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat, di mana dua nikmat ini masih diberikan kepada kita sampai hari ini, sehingga hati kita dan fisik kita masih disehatkan untuk menuju masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan umatnya sampai kita semua. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak lupa setiap Jumat, setiap khatib selalu mewasiatkan, khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan takwaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan hari ini sempat ramai di salah satu YouTube, di podcast, mengundang seorang ulama membahas tentang bagaimana keadaan saudara-saudara muslim kita di Palestina. Di saat kita semua umat muslim di Indonesia berduka, kita bersedih apa yang dialami oleh umat muslim, saudara-saudara muslim kita di Palestina, ulama tersebut malah menyampaikan bahwasanya donasi-donasi yang kita serahkan, yang kita amalkan belum tentu sampai kepada rakyat Palestina. Dan juga menyampaikan bahwasanya untuk apa kita membantu Palestina sedangkan di Palestina masih terjadi konflik internal, yaitu Hamas dan Fatah. Tapi atas izin Allah, beberapa hari kemudian Ustaz Khalid Syam dan juga Ustaz Adi Hidayat menayangkan juga di YouTube-nya bagaimana keadaan asli dari rakyat Palestina, saudara-saudara muslim kita. Dan juga dengan izin Allah, salah satu saudara muslim kita dari Indonesia yang bernama Pak Tommy berhasil keluar dari Palestina dan alhamdulillah sekarang sudah berada di Indonesia. Dan beliau pun hadir di tempat podcast yang sama menjelaskan bagaimana keadaan asli yang terjadi di Palestina.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persepsi atau argumen ulama yang diundang dalam podcast tersebut akhirnya menimbulkan kepada masyarakat awam seolah-olah jangan dulu berdonasi, jangan dulu membela rakyat Palestina, karena donasi kita belum tentu sampai. Karena Palestina sendiri pun masih ada konflik di dalamnya antara Fatah dan Hamas. Padahal dalam podcast yang selanjutnya dengan memateri Bang Wahid menjelaskan bahwa ini bukan hanya sekedar peperangan. Kalau peperangan, tentara melawan tentara, militer melawan militer, pejuang melawan pejuang. Tetapi yang dilakukan oleh Zionis Nasrullah adalah genosida, pembunuhan massal, pembantaian massal, di mana banyak bayi-bayi, wanita, lansia dibunuh habis-habisan. Tidak ada belas kasihan dari Zionis Nasrullah. Dan Bang Oni pun menyampaikan bahwasanya pada saat ini sudah tidak terlalu ada perselisihan antara Hamas dan Fatah. Sekarang mereka bersatu membela tanah air mereka, tanah Palestina. Dan juga Bang Oni menyampaikan bahwasanya bantuan rakyat Indonesia telah sampai di Palestina dan sangat membantu bagi saudara-saudara muslim kita di Palestina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kejadian ini kita harusnya merasakan apa yang mereka rasakan saudara-saudara muslim kita. Mereka saat ini belum tentu bisa beribadah dengan nyaman, tidur dengan nyaman, makan enak, bepergian enak. Dari argumen Bang Oni di podcast tersebut, bahwasanya rakyat Palestina pun sangat sulit keluar dari rumah. Dan kejadian yang jahatnya adalah Jet Zionis Nasrullah menghamburkan selebaran kertas menginformasikan kepada rakyat Gaza untuk mengungsi di sebuah titik. Ketika rakyat Gaza sudah berkumpul di titik tersebut, dibom semua. Jadi ketika keamanan sipil akan mengevakuasi warga yang terkena bom atau rudal, mereka juga ikut dibom. Kemudian tenaga medis turun tangan, dibom juga. Ada ambulan evakuasi, dibom juga. Ada ambulan yang selamat sampai rumah sakit. Sekarang Zionis Nasrullah mengincar semua rumah sakit yang ada di Gaza. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai umat muslim, kita ada konsekuensi dari kemungkinan kita, yaitu bahwasanya kita dan saudara-saudara muslim, baik sekitar kita ataupun di belahan dunia lain, adalah satu tubuh kita, di mana ketika salah satu tubuh kita tergores atau terluka, kita harus merasakan sakitnya. Seluruh tubuh kita pastinya ketika kita sakit gigi, yang sakit gigi, tapi kaki ikut merasakan sakit. Dan juga dari kejadian ini, kita perlu juga mencintai saudara-saudara kita di Palestina, setidaknya sebagai saudara muslim kita. Bahwasanya di dalam hadis Rawahu Abu Dawud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqa lillah wa mana'a lillah wa qad istakmala al-iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah,
dan juga tidak memberinya karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanan. Maka kita harus mencintai saudara-saudara muslim kita di Palestina itu karena Allah. Kita harus membenci Zionis laknatullah juga karena Allah. Kita harus memberikan doa, sumbangan materi, itu pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana konsekuensi turunan dari man ahabba lillah, mencintai karena Allah, yaitu mencintai sesama saudara muslim. Di dalam hadis disebutkan perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain susah tidur atau merasakan lemah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang terjadi di Palestina ini adalah pukulan buat kita. Kita harus ikut merasakan, harus ikut mendoakan. Baik kita harus berikan dukungan juga, baik moral ataupun materi. Dan juga dalam hadis berikutnya disebutkan, al-mu'min lil mu'min al-dunya yasuddu ba'dahu. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita umat muslim Indonesia dan juga umat muslim Palestina adalah satu bangunan yang utuh, di mana kita harus saling menguatkan dari bangunan yang lain dan bangunan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tidak diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada kejadian Palestina ini kita tidak ada empati, tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada kesedihan, kita cenderung netral, apalagi sampai kita bahagia dengan apa yang terjadi di Palestina, kita harus hati-hati. Bisa jadi kita adalah termasuk orang-orang yang munafik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam potongan ayat surat Al-Imran ayat 120 menyebutkan karakter orang munafik, yaitu ingkam saskum hasanah tasuhum, jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, atau kita melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, hati kita bersedih, kita harus hati-hati. Bisa jadi di dalam hati kita, dalam diri kita terindikasi sifat munafik. Wa yusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Dan ketika kita mendapatkan bencana atau kesusahan, mereka senang. Jadi jangan sampai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersedih. Saudara kita mendapatkan musibah, kita senang. Saudara kita mendapatkan kesusahan, kita senang. Kita tahu di Indonesia ini juga ada beberapa public figure yang mendukung Zionis laknatullah Israel. Bisa jadi dia adalah seorang yang munafik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan dan tidak mau menjadi salah satu golongan orang yang munafik. Maka paling tidak kita harus menanamkan dalam diri kita ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita kuatkan mereka dengan doa-doa kita. Yang ada rezeki lebih, boleh ikut berdonasi untuk menyumbangkan materi bagi mereka. Dan juga kita bisa memperluaskan informasi tentang keadaan Palestina dengan harapan akan banyak dan makin banyak orang-orang yang mendoakan saudara-saudara kita di Palestina.
Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya haram membeli produk-produk yang mendukung Zionus Islam Natullah. Ada yang mengatakan percuma kita boikot produk-produk ini, tetapi dari podcast Bang Oni bahwasanya ternyata itu sangat berpengaruh bagi negara Israel. Tetapi memang keadaan di lapangan saudara-saudara kita di Palestina memang tidak bisa memboikot produk-produk yang mendukung Israel, karena memang semua produk-produk sembako makanan yang sampai ke Palestina melalui seleksi dari kaum Zionis. Maka mereka memang tidak bisa memboikot, tapi kita yang di luar Palestina itu sangat berpengaruh untuk perekonomian Israel. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita tidak ingin menjadi orang yang munafik, marilah kita sama-sama berusaha mulai hari ini untuk mengikuti fatwa MUI dengan harapan mudah-mudahan Allah menghancurkan sehancur-hancurnya kekuatan Israel dan bala tentaranya serta yang mendukungnya, serta negara-negara yang menyuplai senjata, menyuplai dana bagi Israel. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ayyuhalladzina rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini khatib ingin menyampaikan atau mengingatkan kembali kalam Allah pada surat Al-Baqarah ayat 120. Ayat ini bukan berarti hate speech atau ujaran kebencian. Bahwasanya dalam ayat ini walan tarda yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sebelum engkau mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi wal huda wa in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi dan Nasrani tentunya akan melakukan segala cara untuk menyesatkan kita semua, untuk supaya kita mengikuti agama mereka. Karena di dalam ayat ini mereka tidak akan rela sampai kita mengikuti agama mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus berhati-hati kepada kaum Yahudi dan Nasrani supaya kita tidak tertipu. Jika sampai ilmu telah sampai kepadamu, maksudnya adalah ketika kita sudah tahu bagaimana bahayanya Yahudi, bagaimana bahaya Nasrani, tapi kita tetap mengikuti, maka Allah tidak akan lagi menolong kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin
hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa aqwa ila hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.